Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO HGII yang akan listing dalam waktu dekat ini. Jadi HGII ini merupakan emiten EBT yang tidak kalah menariknya dibandingkan dengan IPO sebelumnya seperti Ratu ataupun DGWG ataupun CBDK. Nanti Sobat Cuan bisa melihat isi dari video ini, semoga saja bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak, karena memang ada sesuatu yang menarik di IPO-nya HGII ini. Jadi ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai HGII. Yang pertama menganalisa background perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama dari background perseroan. Jadi perseroan ini sudah didirikan dari tahun 2010 dengan nama PT Hero Global Investment. Merupakan perusahaan induk yang menjalankan aktivitas holding. Jadi benar-benar holding dia. Di bidang EBT melalui perusahaan anak. Jadi yang fokus pada pembangkit listriknya itu pada perusahaan-perusahaan anak. Sedangkan HGI ini merupakan perusahaan holding. Proyek pertama perseroan yang beroperasi secara komersial adalah PLTM Parmonangan 1. 2 kali 4,5 megawatt atau berarti totalnya 9 megawatt melalui PT Seluma Clean Energy atau SCE, perusahaan anak pada bulan Juli 2017. Selanjutnya pada bulan Mei 2021 PT Bina Godang Energy atau BGE, perusahaan anak beroperasi komersial dengan PLTM Parmonangan 2 dengan daya 2 kali 5 megawatt atau totalnya 10 megawatt. Selain itu, perseroan memiliki perusahaan anak yang bergerak di bidang jasa konstruksi berupa jasa konstruksi penunjang proyek PLTA atau PLTM atau Mino Hydro, yaitu PT Megateknik Sentosa dan PT Tio Megah Konstruksi. Dan saat ini perseroan berkantor pusat di Jakarta Selatan. Jadi perseroan ini memiliki 8 anak usaha atau entitas anak, tapi yang benar-benar berkontribusi terhadap pendapatan perseroan yang seperti sebelum saya jelaskan juga itu hanya ada 2, yaitu dari BGE dan SCE, dan masing-masing ini merupakan pembangkit tenaga listrik mini hydro. Untuk BGE menyumbang 59,6% dan SCE menyumbang 40,3%. Lalu ini adalah lokasi untuk SCE dan juga BGE itu ada di daerah Sumatera. Dan ini adalah profil atau gambaran dari PLTM atau mini hydro di Parmonangan 1 atau yang kita singkat SCE, lalu ini adalah BGE, PLTM Parmonangan 2 gambarannya. Selain daripada perseroan ini memiliki proyek PLTM, perseroan juga ini lagi mengembangkan EBT lainnya, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Dan sampai dengan saat ini perseroan paling tidak ada 3 proyek yang akan direncanakan, tapi terdekat atau istilahnya COD ini akan beroperasional itu di tahun 2028. Masih lama. Paling tidak kapasitas terpasangnya ini totalnya 35 megawatt. Dan berikut ini adalah persaingan atau kompetitor perseroan itu yang sudah listing, ada Arco dan juga ada KEEN atau KIN. Ini masing-masing terpasang 17,4 megawatt dan KIN ini 65 megawatt, dan yang terbesar ini ada PT Tamaris Hydro mencapai 126 megawatt. Karena tergolong kecilnya kapasitas yang dimiliki perseroan hanya 19 megawatt, selain daripada perencanaan membangun pembangkit listrik tenaga air, perseroan juga ini ingin ekspansi terhadap sumber energi baru terbarukan lainnya. Contohnya ini ada biomas, biogas, dan tenaga surya. Tapi sama seperti yang ada di sebelumnya yaitu pembangkit listrik tenaga air, target operasionalnya ini masih lama, paling tidak terdekat ini di tahun 2027 dan di tahun 2028. Ini merupakan potensi kedepannya karena kedepannya pada tahun 2050 peran EBT itu paling sedikit menyumbang 31% terhadap sumber daya energi negara kita. Karena di tahun 2025 peran EBT itu baru 23%, sisanya masih fosil, energi fosil. Dan berikut ini adalah rekam jejak perseroan, jadi sudah didirikan dari tahun 2010 dan sampai dengan saat ini perseroan memiliki 3 karyawan saja karena sebagai perusahaan holding. Next, saya akan bahas mengenai rencana IPO HGII. Jumlah saham ditawarkan ada 1,3 miliar lembar saham, tidak ada waran, persentase publiknya 20%, harga pemegang saham lama megang di harga 25, dan untuk publik megang di harga 200. Ini update-nya terbaru, jadi sudah fix. Harga arahnya itu di harga 270 atau naik 35%, ARB-nya di harga 130 atau minus 35%. Perolehan dana IPO saham 260 miliar, tidak ada dari waran, ekuitas perseroan 469 miliar.
Book building sudah selesai dan masa offering 3 Januari sampai dengan 7 Januari dan listing pada tanggal 9 Januari. Papan utama dan underwriter ada 2, UOB dan juga OCBC. Untuk rencana penggunaan dana IPO, ini bagus karena sekitar 66,8% itu akan dilakukan penyuntikan terhadap entitas anak yaitu SSE dan kemudian akan digunakan oleh SSE sekitar 90,9% sebagai belanja modal ekspansi. Untuk pengembangan usaha pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas sekitar 25 MW di wilayah Sumatera Utara yang sebelumnya sudah saya singgung bahwa ini bagian dari adanya rencana ekspansi ke depannya yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Lalu yang kedua sekitar 31,4% akan digunakan oleh perseroan untuk suntikan modal ke entitas anak yaitu PT Multiprima Hydro Energy atau MHE dan kemudian akan digunakan MHE sekitar 80,6% sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha pembangkit listrik tenaga mini hydro dengan kapasitas 10 MW di wilayah Sumatera Utara. Lalu sekitar 19,4%-nya ini akan digunakan untuk modal kerjanya. Sekitar 1,7% akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Jadi rencana pengembangan pembangkit listrik yang akan dibangun oleh perseroan itu sebagian dananya akan diambil dari dana IPO-nya ini. Dan berikutnya adalah bagan susunan pemegang sahamnya. Dan ini adalah profil atau susunan pemegang saham terbesar memang ini individual semua yaitu Bapak Rudi, Bapak Robert, dan Bapak Hendrianto. Tapi susunan pemegang saham ini ada yang baru. Kenapa? Karena ada aksi korporasi yaitu rencana pengalihan sebagian kepemilikan saham pengendali setelah saham tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi pemegang saham lama itu akan menjual kepemilikannya. Menjualnya itu ke siapa? Apakah ke publik? Tidak. Tapi ke SEP International Netherlands BV yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Shikoku Electric Power Company atau yang disingkat Yonden. Lalu Yonden itu siapa? Yonden menjadi suatu perusahaan publik di Jepang dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Tokyo sejak tahun 1954. Yonden adalah salah satu dari 10 perusahaan utilitas listrik utama di Jepang yang berfokus pada pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik kepada pelanggan di seluruh wilayah Shikoku di Jepang. Jadi ketika listing nanti pemegang sahamnya susunannya jadi seperti ini. Jadi Bapak Rudi, Bapak Robert, Bapak Hendrianto ini masih sebagai pemegang saham mayoritas karena pemegang saham pengendali masih memiliki pengendalian atas perseroan dengan kepemilikan mayoritas mereka sebagai 55%. Jadi walaupun ada SEPI ini masuk, ketiga pemegang saham ini masih jadi pengendali. Dan yang menarik ya salah satunya ini, adanya SEPI ini. Lalu SEPI ataupun Yonden ini siapa? Jadi sudah berdiri dari tahun 1951. Total aset yang dimiliki oleh perseroan ini, Yonden, itu sebesar 1,6 juta yen atau 1 triliun yen. Kalau dirupiahkan mencapai 170 triliun rupiah. Lalu untuk operating revenue-nya saja itu 787 juta yen. Kalau dirupiahkan sekitar 80 triliun rupiah. Jadi ini merupakan perusahaan besar yang berinvestasikan masuk pada saat HGI ini nanti IPO. Dan ini merupakan jadi stimulus positif di mana kedepannya ketika ingin ekspansi yang besar-besaran, pastinya Yonden akan berkontribusi penuh terhadap suksesfulnya IPO dan juga proyek-proyek yang akan dikembangkan oleh HGII ini ke depannya. Paling tidak untuk Yonden ini memiliki total sudah 5.332 MW. Padahal untuk HGI ini saja baru 19, tapi Yonden mencapai 5.300. Selain daripada hydro, ada juga thermal ataupun uap, ada pembangkit listrik tenaga nuklir, dan juga pembangkit listrik tenaga solar. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris, dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Next, saya akan membahas mengenai neraca perseroan. Untuk total aset perseroan sayangnya ini turun terus tiap tahun dari yang tadi 2021 784 miliar, turun 782 miliar, 2023 766 miliar, dan per Juni 2024 total aset perseroan jadi 727 miliar rupiah. Untuk liabilitas disumbang terbesar ini dari pinjaman bank. Pinjaman banknya ini mencapai 143 miliar. Untuk liabilitasnya juga ini turun. Dan per Juni 2024 ini sebesar 258 miliar rupiah. Lalu pinjaman bank ini dari mana? Pinjaman bank ini totalnya dari Bank BCA untuk mensukseskan dari proyek yang ada di SCE dan juga di BGE.
Lalu untuk ekuitasnya di sini juga cenderung meningkat karena walaupun asetnya menurun, tapi penurunan yang di liabilitas ini lebih besar dibandingkan dengan penurunan aset perseroan. Maka dari itu ekuitas perseroan ini meningkat tiap tahun, yang tadi 2021 407 miliar, 2022 432 miliar, 2023 453 miliar, dan per Juni 2024 ada 469 miliar. Dari saldo laba ini selalu meningkat, yang artinya perseroan ini selalu membukukan laba positif tiap tahun. Next, kita masuk ke bagian laba rugi. Di bagian pendapatan di sini di tahun 2021 mencetak laba yang signifikan mencapai 239 miliar. Tapi 2022 ini turun jadi 91 miliar. Karena hal ini adanya di tahun 2021 itu ada jasa konsumsi, ada pendapatan jasa konsumsi. Untuk per Juni 2024, sayangnya ini ada penurunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Di periode sama tahun lalu, ini ada pendapatan 60 miliar, tapi per Juni 2024 56 miliar. Dan untuk laba bersih ini cenderung stabil semenjak di tahun 2022 25 miliar dan 2023 mencetak 26,1 miliar. Tapi untuk laba bersih 2024 ini sudah paling tidak mengalahkan full year dibandingkan dengan tahun 2023. Tapi pertumbuhan di semester kedua ini cenderung lambat. Kita bisa lihat paling tidak di bulan Juni 2023 laba bersih 21 miliar, tapi semester 2 hanya menyumbang 5 miliar saja, jadi full year-nya 26 miliar. Kalau kita proyeksikan paling tidak pertumbuhannya itu hanya bertambah 6 miliar, ya berarti di full year 2024 ini paling tidak laba bersihnya 32 miliar. Tapi karena ini berhubung per Juni, ya kalau kita hitungnya kalikan 2, full year ya berarti laba bersihnya jadi 52 miliar estimasinya. Untuk dividen, perseroan ini akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 30% mulai tahun buku 2024, yang artinya tahun ini, tahun 2025, perseroan sudah mulai bagi dividen. Kalau untuk dividennya itu masih kecil, karena ya laba bersihnya itu bisa dibilang masih tipis gitu ya. Untuk yieldnya mulai dari 0,6% sampai dengan 1,3% estimasinya. Next kita masuk ke bagian arus kas. Di bagian arus kas, aktivitas operasionalnya ini bisa dibilang selalu untung semenjak tahun 2022. Sehingga perseroan masih ada ruang untuk menggunakan dari dana yang diperoleh dari operasionalnya ini untuk belanja modal di bagian aktivitas investasi, maupun termasuk untuk pembayaran pinjaman bank di aktivitas pendanaan. Di per Juni 2024 ada operasionalnya ini masuk 29,8 miliar, lalu di bagian investasi ada uang keluar penambahan investasi sebesar 10 miliar dan totalnya 11 miliar. Lalu di bagian pendanaan per Juni 2024 ada penggunaan uang untuk bayar pinjaman bank sebesar 25 miliar. Dan ada juga penerimaan dari pihak berealisasi ini sebesar 8,7 miliar, maka paling tidak di aktivitas pendanaan ada uang keluar 16,8 miliar, maka adanya kenaikan kas bersih itu sebesar 1,9 miliar. Kas pada awal tahun ada 19 miliar, maka pada akhir periode sebesar 21 miliar rupiah. Next kita masuk ke bagian valuasi, karena harganya sudah fix, sudah update, yaitu di harga 200, dari rentannya 200 sampai dengan 230. Total saham beredar ada 6,5 miliar lembar saham. Pendapatannya dan laba saya setahunkan ini 113 miliar pendapatannya dan laba bersih 52 miliar, total aset 727 miliar, liabilitasnya 258 miliar, ekuitasnya sudah tambahkan dengan perolehan dan IPO, ekuitasnya 729 miliar, market cap harga saham dikalikan total saham beredar, maka market capnya 1,3 triliun rupiah. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value-nya 112,2. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value, maka PBVR ditawarkan 1,7 kali. Untuk EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, maka EPS-nya 7,2 dan PER perbandingan antara harga saham dengan EPS atau sebesar 27 kali. Untuk ROE-nya perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Ini ROE-nya termasuk kecil karena ekuitas 729 miliar hanya mampu menghasilkan laba bersih 52 miliar sehingga ROE-nya 7,2%. Tapi NPM-nya tergolong besar mencapai 46%. Dari pendapatan 113 miliar dapat membukukan laba bersih sebesar 52 miliar, maka NPM 46%. Dan DER perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 729 miliar ada liabilitas 258 miliar, maka DER-nya 35%. Next kita masuk ke bagian underwriter. Underwriter-nya ada 2, UOB dan juga OCBC. Dan UOB itu paling tidak di IPO kali ini membawakan 2 emiten, yaitu KSIX dan juga HGII ini. Tapi kalau kita lihat secara historikal itu tidak ada masalah gitu ya, walaupun IPO ini membawakan 2 kali di awal tahun ini.
Kalau kita lihat secara historikal, ini menurut saya Sobat Cuan bisa lihat di sini, kebanyakan hasilnya itu arah semua gitu ya. Jadi menurut saya baik itu KSIX dan juga HGI ini tidak ada masalah ketika listing nanti. Untuk OCBC pun sama, tidak ada hasil yang mengecewakan ya, walaupun jarang gitu ya, tapi paling tidak ini bisa ditopang dari historikalnya yang ada di UOB. Lalu di sini juga saya bandingkan dengan ARKO, KIN dan juga HGI. Untuk pair memang masih bisa dibilang setengah-setengah gitu ya, dan juga PBVR-nya ya bisa dibilang masih oke lah, karena ini kan termasuk emiten IPO, jadi bisa dibilang tidak terlalu mahal untuk valuasi pair dan juga PBVR. Untuk market cap juga paling tidak kalau kita melihat dari ARKO 2,6 triliun, jadi masih masuk akal apabila HGI ini nanti pada saat listing itu naik 2 kali, masih rasional. Untuk PBVR saja ini ARKO sudah menyentuh 5,6 kali. Kalau HGI ini naik 2 kali, ya paling tidak 3,4 kali. HGI ini juga kalau dari pair naik 54 kali, kalau naik 2 kali ya itu masih wajar gitu ya, dibandingkan dengan kompetitornya yaitu ARKO. Terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan saya tidak menjabarkan satu persatu karena dari yang sudah saya jelaskan dari awal, mulai dari background sampai dengan underwriter, itu benar-benar sudah menggambarkan ketika HGI ini itu listing nanti. Jadi menurut saya tidak ada masalah sekali, baik dari background perseroan, lalu tujuan penggunaan dana IPO-nya juga oke, untuk pengembangan dari pembangkit listrik untuk menunjang kinerja pendapatan dan laba bersih perseroan ke depannya semakin tinggi lagi. Lalu juga dari sisi neraca, laporan keuangan juga tidak ada masalah, dan ya yang perlu diperhatikan sebenarnya perlu peningkatan dari laba bersih perseroan karena secara ROE itu masih kecil gitu ya. Selain daripada itu, perseroan juga ada bagi dividen, underwriter juga oke, historikalnya tidak ada masalah. Lalu juga yang terpenting adanya investor Jepang yang masuk, yang bisa dibilang investor Jepang ini yang besar gitu ya, masuk ketika HGI ini listing berbarengan dengan publik. Jadi menurut saya tidak ada masalah ketika HGI ini listing, dan yang pasti saya pasti ikut gitu ya ketika IPO-nya HGI ini nanti. Tapi ini semua merupakan disclaimer on, jadi video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, skip mengacu pada rekomendasi saham dan video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton cerita saham IPO HG ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.